Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumiatun dengan NIM 205221264 Akuntansi Syariah 3G akan mempresentasikan mengenai pemikiran feminisme Islam di Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di muka bumi itu secara berpasangan dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai tahapan kesempurnaan menjadi hambanya. Manusia mampu merekonstruksi gender feminim dan maskulin, namun tidak akan mengubah substansi kualitas gender. Kodrat dengan memerlukan kesadaran dan memahami bahwa keduanya merupakan alat penghambaan, sehingga menimbulkan kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang disebut gerakan feminisme. Feminisme sendiri sering disebut sebagai woman liberation, yakni upaya Hawa dalam melindungi dirinya dari eksploitasi kaum Adam. Paham feminisme merupakan bentuk protes atas perlakuan diskriminatif kaum laki-laki terhadap perempuan. Namun tidak sedikit adanya rekayasa sejarah melalui konstruksi sosial dan budaya yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, gemulai, cantik, dan bagian dari ranah domestik. Kiai Haji Hussein Muhammad dalam mengutarakan pemikiran pemberdayaan perempuan patut diapresiasi. Beliau mencoba menafsir teks-teks agama yang membahas tentang gender. Dinamika pemikiran feminisme di Indonesia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek humanisasi perempuan. Islam secara visioner bertujuan mengantarkan terbentuknya masyarakat yang adil. Semakin kesini, semakin banyak gagasan dan kajian yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh para intelektual muslim atau bisa disebut sebagai feminis muslim. Feminisme Islam memiliki ciri khas, yaitu berupaya untuk membongkar semua sumber permasalahan dalam ajaran Islam dan menjadikan tanda tanya besar mengapa penafsiran hadis dan Al-Quran cenderung didominasi oleh laki-laki. Feminisme dapat diartikan melalui bermacam-macam bentuk pemikiran dan gerakan yang bermuara pada kesadaran feminis yang mewarnai seluruh gerakan feminisme dimanapun terhadap kaum perempuan di masyarakat, tempat kerja, di dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh Kamla Bahis dan Nighat Said pada tahun 1995. Al-Quran tidak pernah merendahkan status wanita. Dengan adanya ayat-ayat yang seakan memandang wanita lebih rendah dari laki-laki, sebagaimana dirumuskan dalam fikih wanita, hendaknya dilihat dengan kacamata zamannya ketika Al-Quran itu turun. Gerakan feminisme Islam dalam sejarah khususnya di Indonesia berlangsung dalam beberapa cara, antara lain yang pertama, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan yang dilakukan melalui pendirian pusat pendidikan wanita di perguruan tinggi, pelatihan dan training perihal gender melalui seminar serta konsultasi. Yang kedua, melalui buku-buku yang ditulis dalam berbagai tema. Ada yang melalui fikih pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang ditulis dengan gaya dialog, melalui sastra, baik novel, cerpen, sebagaimana tampak dari karya-karya Nawal El-Sadawi seperti Perempuan di Titik Nol. Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam yang mana berhasil menempatkan perempuan benar sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, melakukan kajian-kajian kritis terhadap tulisan-tulisan keagamaan
baik Al-Quran maupun hadis, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hakikat kemerdekaan perempuan. Hakikat kemerdekaan perempuan ialah keinginan mereka dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Artinya, bias gender yang ada merupakan bentuk ekspresi dari keterkungkungan pada asumsi kelemahan mereka secara fisik. Hal ini yang menjadikan perempuan seolah dipinggirkan. Namun dari segi kemampuan intelijensi dan kecakapan, perempuan sama sekali tidak mempunyai sedikit pun kekurangan jika dibandingkan dengan laki-laki. Ada banyak kemungkinan kecakapan intelektual perempuan akan sangat dibutuhkan dalam dinamika masyarakat. Kata yang siklus kehidupannya bersifat pada pembangunan fisik dan psikis sebuah negara. Artinya, kecakapan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya mempunyai peran yang cukup besar untuk masyarakat. Aliran-aliran dalam feminisme. Feminis liberal merupakan gerakan yang mendasarkan pemikirannya semua pada manusia, diciptakan seimbang dan serasi, dan semestinya tidak terjadi penindasan antar satu dengan lainnya. Aliran pemikiran ini mengakui adanya kehususan-kehususan pada kedua belah pihak. Feminis Marxis Sosialis, yaitu aliran yang berupaya untuk menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan membicarakan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya. Aliran ini menolak anggapan tradisional pada para teolog bahwa perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki. Feminis radikal. Aliran ini mengupayakan pembenaran rasional yang mengungkapkan fakta bahwa laki-laki adalah masalah bagi perempuan, yang artinya analisa yang dilakukan oleh kelompok ini lebih terkonsentrasi pada masalah seksual. Karena menurut mereka, kaum pria hanya ingin mengeksploitasi alat reproduksi perempuan dengan menggunakan berbagai dalih. Tokoh-tokoh feminisme yang pertama yaitu Ratna Megandani. Ratna menerbitkan sebuah buku berjudul Membiarkan Berbeda yang dikritik oleh banyak feminis di Indonesia karena pandangannya yang melegalkan dan meneguhkan sistem patriarki. Karena Ratna berbeda dengan tokoh lainnya, ia termasuk dalam tokoh feminis yang mengkritik feminisme. Tulisannya yang sangat tajam dilengkapi dengan data yang akurat yang membuatnya nyaris tak terbantahkan. Menurut Ratna, seperti yang Darwin katakan bahwa pria berbeda dengan wanita dalam hal ukuran, kekuatan tubuh, dan juga pemikiran. Teori Darwin ini dipercaya oleh seorang ilmuwan perempuan, M.A. Hardacre, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan berpikir dan kreativitas yang lebih rendah daripada laki-laki. Namun, perempuan pada sisi lain juga mempunyai kemampuan intuisi dan persepsi yang lebih unggul. Pandangan Ratna merupakan antitesa dari kalangan feminis yang cenderung menghapus natur feminin pada tingkat individu. Ratna memiliki posisi bahwa sudah menjadi sifat alami atau bisa disebut sunatullah jika tidak ada masyarakat dengan struktur horizontal. Yang kedua adalah Kiai Haji Hussein Muhammad. Kiai Haji Hussein lebih memfokuskan feminisme pada kitab kuning dengan cara menganalisis isi dan kaitan sejarahnya, di mana ia memulainya dari isu-isu perempuan yang kini telah berkembang luas seperti perempuan yang dijadikan pemimpin masyarakat, organisasi, bahkan negara. Kiai Haji Hussein menolak pandangan Syekh Nawawi Banten yang seperti menutup perempuan untuk aktif di luar. Misalnya, menyatakan bahwa seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami seakan dipandang telah melakukan dosa yang besar. Tokoh yang ketiga adalah Kiai Haji Abdul Musyid Muzadi. Dalam buku Risalah Fikih Wanita dijelaskan bahwa gagasan untuk memartabatkan perempuan oleh Kiai Mursyid tidak dengan cara memprovokasi perempuan
untuk keluar rumah dengan meninggalkan peran-peran domestik menuju peran-peran publik, namun dengan memberikan ruang yang proporsional terhadap perempuan dengan beracuan pada nilai-nilai Islam yang universal. Kiai Mursyid yang merekonstruksi pemahaman yang adil antara laki-laki dan perempuan, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan itu di mata agama Islam adalah sama, baik martabat, kemuliaan, dan kehormatan semua setara. Kesimpulan, berbagai aliran feminis Islam Muslim saling berkaitan dengan pemikiran fikih perempuan yang dibagi dalam aliran konservatif, liberal, dan moderat. Kebenaran teori-teori mereka akan diuji secara fungsional sejauh mana manfaatnya pada masyarakat secara luas di negara ini, yang dapat dijadikan kekuatan mainstream yang kuat dan kokoh untuk memuliakan serta memartabatkan perempuan di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa perbedaan perempuan adalah bukan kodrat, melainkan hanya semata konstruksi sosial belaka. Para feminis liberal Indonesia cenderung meniadakan kodrat perempuan. Mereka mengatakan bahwa perbedaan perempuan adalah bukan kodrat, melainkan hanya semata konstruksi sosial belaka. Kekayaan ini tidak saling bermusuhan antara satu dengan lainnya, namun dalam konteks untuk berdinamika sebagai satu upaya mentengahkan yang terbaik dalam wacana kesetaraan gender di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.